Itu bisa berundak, itu feeling ya, feeling insting, analisis saya. Itu bisa berundak turun gitu. Dan bebatuan itu bukan alam, jadi itu memang betul-betul batu yang dibentuk oleh manusia. Menurut saya itu batu yang betul-betul dibentuk oleh manusia dan dikumpulkan oleh manusia. Jadi bukan buatan alam. Itu nggak bisa kebetulan seperti itu tuh nggak bisa ya. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya dimanapun berada. Menanggapi situs Gunung Padang ya, polemik situs Gunung Padang. Sebetulnya polemik ini polemik biasa ya, polemik biasa karena di kalangan sejarawan, di kalangan arkeolog sering terjadi pendapat itu sangat wajar sekali. Karena perhitungan-perhitungan para profesor doktor arkeolog itu tidak sama pendapatnya, itu wajar. Wajar karena banyak bagian-bagian yang memang bisa jadi dibangun bertahap. Bisa jadi si ahli mencari fakta dari sumber A, si ahli lain mencari fakta dari sumber B, sehingga akan terjadi pendapat yang berbeda. Itu wajar. Karena tadi penilaian manusia itu akan ada perbedaan, itu wajar. Tapi tidak sedikit juga yang sependapat begitu. Tidak sedikit juga yang sependapat dengan ahli A, ahli B, grup A, grup B, grup C. Akan ada juga yang pendapatnya sama begitu ya. Itu sangat wajar. Nah, jadi Gunung Padang ini menjadi banyak pendapat. Nah, menjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan ini bekas Prabu Siliwangi, ada yang mengatakan ini lebih tua dari Firaun, dari piramida gitu ya. Dan masih banyak ada yang mengatakan itu buatan alam gitu. Ada yang mengatakan ya itu memang terbentuk oleh alam gitu. Bukan dibentuk oleh manusia. Nah, jadi banyak pendapat-pendapat. Nah, kali ini saya pun berpendapat. Karena kebetulan saya pernah ke sana, kurang lebih 3 kali saya ke Gunung Padang itu, karena kebetulan di Cianjur itu ada santri Sangkuraga juga, ada beberapa ya. Nah, jadi bahkan ada yang dekat rumahnya, ada yang dekat rumah dari Gunung Padang, santri Sangkuraga itu. Nah, jadi melihat struktur Gunung Padang, saya ke sana 3 kali berarti. Itu saya meneliti, bahkan ada yang bertemu ya bersama fans di sana, netizen di sana, kita bertemu di sana juga. Ustadz siapa saya lupa tuh waktu itu, beliau manggil saya gitu, "Kamu gitu, kok ada di sini?" "Ada, itu lagi mau jaroh," kata saya. Padahal saya di situ meneliti ya. Nah, saya meneliti di sana. Kenapa? Karena memang kesukaan saya itu belajar ya. Sudah kesukaan saya belajar, boleh dibilang saya pemerhati juga ya, boleh dibilang saya pemerhati budaya. Jadi saya pasti ikut memperhatikan, pasti ikut meneliti setiap apa-apa yang memang menarik bagi pemikiran saya. Dan saya tertarik dengan Gunung Padang. Nah, akhirnya saya berangkat ke sana karena tertarik. Saya berangkat ke sana. Saat itu saya berangkat yang pertama ya. Berangkat yang pertama saya melihat, meneliti bebatuannya gitu ya. Memang bebatuannya tuh hancur ya. Hancurnya tuh jadi tidak tersusun rapi. Nah, itulah sebabnya ada orang yang berpendapat bahwa Gunung Padang itu terbentuk oleh alam. Jadi itu alamiah, bukan bentukan manusia. Ada yang berpendapat seperti itu, wajar.
Kenapa wajar? Karena memang batunya itu berantakan, tidak tersusun rapi. Nah, dan akhirnya satu kali karena waktunya singkat, saya kembali pulang. Tapi saya mengambil kesimpulan, saya bingung gitu, karena memang batunya berantakan. Apakah ini susunan manusia? Dan batunya juga besar-besar itu. Ngangkat batu itu kayaknya, aduh beratnya luar biasa gitu. Nah, akhirnya saya yang kedua kali ke sana. Kali ini saya yang kedua kali itu nggak langsung naik. Saya mencoba sedikit memperhatikan di sekeliling Gunung Padang. Saya coba memperhatikan di sekeliling Gunung Padang, meneliti bebatuannya, tanahnya, susunan kontur tanahnya, struktur tanahnya bagaimana ke bawahnya. Nah, saya meneliti di sana juga. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa ini sepertinya buatan manusia, begitu ya. Dan yang ketiga kali saya meneliti perkampungan di sekitar. Nah, saya coba lihat perkampungan di sekeliling itu, dan saya lihat gunung-gunung di sekitarnya. Dan akhirnya di situ saya punya keyakinan. Akhirnya di situ saya punya keyakinan bahwa keyakinannya itu adalah, mungkin mohon maaf kalau berbeda ya. Keyakinannya itu adalah, saya berpendapat bahwa Gunung Padang itu memang buatan manusia di zaman itu. Tetapi ya, yang ketiga kali setelah saya observasi di lingkungan situ, saya melihat dataran-dataran juga, bawah gunung juga ya, tangga-tangga di gunung juga, undakan-undakan gunung itu, dan di belakangnya bagaimana, sekitarnya bagaimana. Dan itu ternyata ke belakangnya itu ada lagi tanah yang memang cukup tinggi. Tanah yang cukup tinggi ya, yang hampir sejajar dengan depannya itu. Nah, di situ berarti di situ bisa untuk menyalurkan air. Nah, di situ saya berpikir, wah ini benar, ada manusianya berarti zaman dulu. Kenapa? Karena ini nggak putus, air bisa mengalir gitu. Itu pendapat saya ya, air bisa mengalir, bisa ditampung gitu. Karena ada yang lebih tinggi di situ. Nah, ada yang berpendapat itu bentukan alam. Saya kurang sependapat ya, karena yang ketiga kali saya punya keyakinan bahwa ini buatan manusia. Itu buatan manusia. Di situ setelah saya menganalisa dengan pemikiran logika saya, dengan pemikiran logis saya menganalisa sampai ke belakang, sampai turunannya itu dia bertahap turunannya. Dan ada turunan yang memang landai begini, terus turun. Nah, tapi itu bukan berarti tidak berundak ya. Itu kalau digali tanahnya itu berundak, kalau digali itu berundak tanahnya. Itu ya. Itu bisa berundak, itu feeling ya, feeling insting analisis saya. Itu bisa berundak. Bisa berundak, turun gitu. Dan bebatuan itu bukan alam. Bebatuan itu bukan alam. Jadi itu memang betul-betul batu yang dibentuk oleh manusia. Menurut saya itu batu yang betul-betul dibentuk oleh manusia dan dikumpulkan oleh manusia. Jadi bukan buatan alam. Itu nggak bisa kebetulan seperti itu tuh nggak bisa ya. Dan gunung-gunung di sekitar itu juga objek poin objek dari gunung itu. Jadi intinya gunung di sekitarnya itu juga jadi bisa dimanfaatkan oleh manusia di zaman itu. Dimanfaat untuk apa? Objek poin, yaitu untuk pemandangan orang yang naik ke Gunung Padang itu. Orang yang naik ke Gunung Padang itu bisa menikmati gunung-gunung sekitarnya. Nah, jadi sengaja Gunung Padang itu dibuat oleh manusia, itu menurut saya. Dan setelah saya menganalisa, memperkirakan, analisis saya, logika saya, lalu saya akhirnya ambil kesimpulan, saya coba dengan batin, versi batin. Nah, saya coba versi batin saya coba lihat-lihat ke masa lalu seperti apa, dan mohon maaf kalau agak sombong sedikit ya. Nah, saya lihat ini versi batin saya, tapi versi batin orang mungkin akan berbeda. Kalaupun ada yang ikut-ikutan pernyataan saya ya nggak apa-apa, karena ini yang pertama kali mungkin ya paranormal, supernatural membuka tentang Gunung Padang, mungkin ini yang pertama kali. Nah, saya cek, saya di sana kholwat beberapa jam, riadoh beberapa jam di sana, dan saya mendapatkan gambaran-gambaran masa lalu. Masa lalu itu diperkirakan itu di zaman Prabu Siliwangi, itu betul. Ada beberapa orang di sana, ada beberapa tokoh di sana juga
bahwa ini berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Nah, itu betul, ada betulnya ya. Tetapi Gunung Padang ini sebelum Prabu Siliwangi pertama itu ada, Gunung Padang ini sudah ada. Ini sudah lama sekali. Lama sekali, nggak tahu berapa ribu tahun itu. Pokoknya bukan 1000, 3000, 5000 tahun, bukan. Itu udah jauh sekali. Kenapa? Karena saya melihat waktu itu hampir mau muntah juga ya. Saya melihat jauh ke sana karena pusing, hampir mau muntah. Saya melihat jauh ke alam waktu itu. Batin saya diperlihatkan manusia-manusianya memang masyarakat umumnya itu sangat berbeda dengan kita. Masyarakat umumnya sangat berbeda dengan kita. Dari segi penampilan, dari segi struktur tubuh, tulang itu besar-besar semua. Tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi, besar-besar. Tebel-tebel tulangannya. Nggak kayak sekarang saya tulang tipis gitu. Tebel-tebel tulangnya, besar-besar, dan rambutnya panjang-panjang yang saya lihat ya. Rambutnya gondrong dan tidak terawat. Waktu itu saya lihat rambutnya nggak terawat, dan pakaiannya itu ya yang penting bisa ketutup badannya gitu. Bahkan ada yang masih terbuka tidak tertutup gitu. Tetapi untuk pembesar-pembesarnya itu mereka sudah punya penutup kemaluan. Alat kelamin kemaluan itu mereka sudah bisa menutupi, itu untuk pembesarnya. Tetapi untuk yang biasanya, masyarakat biasa itu banyak juga yang belum pakai penutup. Jadi masih terbuka badannya. Nah, itu saya melihat pemandangan seperti itu. Dan ternyata di sana tuh terjadi sebuah proyek ya, terjadi proyek pembangunan oleh sang penguasa di situ di zaman itu ya. Tetapi akal mereka itu luar biasa, akalnya luar biasa. Yang saya lihat pengerjaannya luar biasa, wawasan pengetahuannya luar biasa untuk di zaman itu. Karena mereka menaikkan batu itu nggak mudah. Bahkan ada beberapa juga yang mengalami tragedi kecelakaan. Ada beberapa yang mengalami tragedi kecelakaan di situ saat mendorong batu naik ke atas. Mendorongnya bagaimana? Mereka itu memakai alat, memakai tali yang dari bambu, yang dari ijuk, memakai tali-tali yang besar sekali, sebesar-besar tangan, sebesar-besar paha ya. Mereka membuat tali, ada tim khusus yang membuat tali panjang sekali, dan ada bambu. Mereka memberdayakan alam untuk menarik itu, dan mereka beramai-ramai. Jadi mereka memakai cara menarik yang berat dengan benda berat. Menarik yang berat dengan benda berat. Nah, jadi mereka menarik 3 bisa menjatuhkan 1. Jadi mereka bisa membawa 2. Nah, itu yang saya lihat ya. Dan menurut saya ini, wah kok bisa ya teknik begini. Ya, jadi di zaman itu sudah cukup luar biasa. Dan ini jauh dari zaman Prabu Siliwangi, jauh sekali. Ini jauh sekali. Kalau dikatakan ada yang bilang ini lebih tua dari piramida di Mesir, itu saya sepakat ya. Itu saya sepakat. Kenapa? Karena ini jauh sekali, memang jauh, sangat jauh sekali. Dan yang luar biasanya, tokoh-tokoh pembesar itu mereka sudah menutup ini badan. Mereka sudah punya penutup badan dengan teknologi mereka di zaman itu. Nah, dengan kulit ya, dengan kulit kerbau, kulit kambing mungkin kulit kambing atau kulit kerbau mungkin, tapi saya lihat itu penutup begitu ya. Meskipun yang penting tertutup gitu. Itu pembesar-pembesarnya memakai penutup badannya. Nah, di situ berarti sudah terjadi peradaban, wawasan, pengetahuan untuk menutup badan, untuk menutup kemaluan agar terjadi adab. Itu namanya kan adab, peradaban. Berarti memang sudah beradab. Sudah beradab karena pembesar-pembesar itu memakai penutup pakaian, memakai pakaian semua. Meskipun pakaian itu tidak tahu terbuat dari apa, tetapi untuk masyarakat mungkin nggak semudah itu untuk memakai penutup karena masih banyak yang terbuka di saat saya lihat itu ya. Jadi yang uniknya itu senjata mereka pun masih banyak yang terbuat dari batu-batuan. Besi-besi di zaman itu sudah ada untuk para pembesar. Tapi besi di waktu itu belum belum terjadi sempurna bentuk-bentuk seperti zaman sekarang. Gitu. Kalau zaman sekarang besi kan sudah sempurna terbentuk begini ya. Nah, di zaman itu mungkin besi hanya matang saja sudah bisa dipakai senjata, yang penting keras. Gitu. Karena bentuknya itu nggak jelas, nggak jelas sekali, tidak terbentuk, tidak terpola, itu jadi nggak ada pola.
gitu. Nggak ada pola dan belum ada pisau. Pisau itu belum ada, saya lihat. Mereka banyak menggunakan bebatuan untuk senjata dan memakai alam, yaitu bambu untuk pisau. Seperti motong apa itu memakai bambu. Nah, jadi masih memakai senjata batu. Nah, yang mengerikannya itu saat memakan daging gitu ya, karena belum ada pisau, jadi memakai tombak, masih memakai cara tombak gitu, yaitu bambu dilancipkan lalu ditusukkan gitu. Tapi yang uniknya ditusukannya ke leher loh, ke sini, supaya sampai ininya putus gitu. Nah, di zaman itu yang saya lihat, karena di zaman itu ada persembahan juga, ada semacam mungkin pesta rakyat ya, jadi makan besar mungkin ya, itu kerbau yang disantapnya. Tapi sudah mengenal api di zaman itu. Nah, apinya enggak tahu dibuatnya dari apa, tapi saya lihat ada api, mungkin saja dari batu ya. Itu saat itu sudah ada api. Nah, jadi intinya saya lihat di sana ada orang yang berusaha membangun di zaman itu, tapi entah berapa ribu tahun yang lalu ya. Jadi berusaha mendirikan Gunung Padang itu. Dan di sekitar Gunung Padang itu yang saya lihat memang ada beberapa air ya, ada umbukan air, ada beberapa seperti model waduk gitu ya. Nah, jadi ada tampungan-tampungan air besar atau waduk di sekeliling Gunung Padang itu di zaman itu. Tetapi tidak menyatu, itu nggak menyatu. Jadi airnya terpisah gitu. Ada di sini ada air, di sini dataran, di sini air lagi. Nah, dan pembangunan Gunung Padang itu dulu itu yang saya lihat itu beberapa kali bertahap ya, bertahap. Jadi beda zaman dibangun lagi, beda zaman dibangun lagi. Nah, yang pertama yang saya lihat itu tadi ada beberapa umbukan air. Umbukan air itu apa ya? Blok ya, ada beberapa blok, di sini blok air, di sini blok air. Dan pembangunan Gunung Padang itu belum setinggi itu. Kalau sekarang itu rata dengan jalan. Jadi jalan mobil, parkiran mobil di Gunung Padang itu dulu itu pembangunan segitu. Dulu itu membangun hanya setinggi parkiran mobil, Dulu itu sudah tinggi sekali, hanya setinggi parkiran mobil. Nah, pembangunan di saat itu hanya setinggi itu. Nah, bayangkan. Nah, setelah beberapa ribu tahun kemudian, setelah 1000 tahun kemudian mungkin ya, itu ada lagi, karena di waktu itu pembangunan itu selesai. Selesai karena terjadi peperangan, terjadi perebutan kekuasaan, akhirnya itu terbengkalai. Jadi Gunung Padang ini memang ditujukan untuk untuk tempat ibadah dan untuk ciri tanda sebagai eksistensi kekuasaan di zaman itu. Dan itu sebagai pertanda bahwa ada eksistensi kerajaan besar, kekuasaan besar di situ di zaman itu. Nah, jadi Gunung Padang ini memang di peradaban sudah ada kekuasaan dan sudah ada bentukan suatu persatuan, yaitu kerajaan ya, kerajaan yang cukup besar. Kenapa besar? Karena kalau kecil nggak bisa lah membangun sebesar itu. Nah, jadi 1000 tahun kemudian, entah 2000 tahun kemudian, itu ada lagi kelompok yang mengangkat lagi itu masih satu keturunan dengan yang dulu. Jadi mengangkat itu tuh, diangkat lagi, naik lagi. Tapi naiknya nggak sampai puncak Gunung Padang itu. Baru naik setengah, ternyata ada lagi kekisruhan, akhirnya tertunda lagi. Dan itu kalau nggak salah itu tertundanya agak lama lagi ya. Dan ada lagi penerusnya, lalu ditambah lagi naik dan berhenti lagi. Berhentinya kenapa? Berhentinya karena ada kesalahan dalam membangun ya. Ada kesalahan dalam membangun dan akhirnya dirubah, mungkin karena biaya kurang cukup, jadi ditunda dulu, lalu dilanjutkan lagi sambil diperbaiki polanya gitu, dan waktu itu hampir selesai dan bisa dimanfaatkan akhirnya.
Nah, jadi di Gunung Padang itu ada di bawahnya itu ada semacam ruangan-ruangan yang memang dibuat untuk para penguasa. Ada ruangan dibuat khusus untuk penguasa beribadah di situ, untuk bertapa atau mujasmedi di zaman itu ya. Jadi di situ ada ruangan-ruangan untuk keluarga besar penguasa di zaman itu. Nah, mudah-mudahan nanti diketemukan ya. Jadi para penguasa di zaman itu, khususnya di zaman terakhir yang membangun ya, itu mereka sudah mulai mengenal batu-batu mulia seperti ini. Mereka sudah mengenal batu-batu mulia, bahkan mereka menemukan batu-batu mulia dari saat pembelahan penyusunan batu-batu itu. Jadi itu batu semua, Gunung Padang itu batu semua. Dan saat proses pengumpulan batu itu banyak juga ditemukan batu-batu mulia seperti ini ya. Nah, akhirnya batu-batu mulia itu bahkan ada yang besar ya, ada yang besar itu masih ada tertanam di sana. Mudah-mudahan nanti diketemukan kalau memang terus digali ya. Dan batu-batu mulia kecil-kecil pun ada. Kenapa ada? Karena di situ dulu para penguasa itu bebatuan batu-batu mulia itu disimpan menjadi benda keramat. Disimpan menjadi benda keramat dan benda yang sangat mahal di zaman itu. Nah, disimpan di tempat-tempat khusus, di tempat-tempat ruang-ruang khusus, yang pasti di atas, karena di atas itu tempat puncak peribadatan para tokoh besar di zaman itu. Nah, setelah beberapa lama beraktivitas ya, akhirnya Gunung Padang itu dari turun-temurun terus eksis, dan masyarakat-masyarakatnya terus melaksanakan kegiatan di sana rutin. Kegiatan pemerintah di sana terjadi dan terbentuk. Kegiatan pemerintah di sana terjadi pelebaran, terjadi kemajuan peradaban dalam wawasan, dalam ilmu pengetahuan, wawasannya terus berkembang. Dan sehingga pasti bisa ditemukan nanti bukti-bukti peradaban karya-karya di zaman itu. Coba terus digali nanti ya. Dan di situ jelas tempat peribadahan. Tempat boleh dibilang dewa ya, kalau di zaman dulu itu didewakan. Manusia atau penguasa raja itu boleh dibilang setaraf dewa atau wakilnya dewa. Ucapan raja adalah ucapan dewa. Nah, di zaman itu. Jadi julukannya waktu itu masih dewa. Gitu. Julukannya masih dewa zaman itu. Nah, jadi itu karya besar. Mereka murni real. Itu orang-orang kita, orang-orang bumi pertiwi ini. Bukan orang perantau. Bukan orang perantau, bukan. Asli orang sini, bukan orang perantau. Tapi nggak tahu juga ya, tapi sepengetahuan saya itu mereka orang-orang sini. Jadi di sini, di Nusantara ini, memang sudah ada orang-orang purba di zaman dulu. Di zaman batu itu sudah ada orang manusia purba di zaman batu itu sudah ada di kita. Nah, salah satunya ini, Gunung Padang ini. Jadi ini tua sekali. Tua sekali, nah akhirnya bisa dibangun puncak Gunung Padang itu, tetapi nggak selesai semuanya. Nah, terus turun sampai akhirnya terjadi kekisruhan, lalu Gunung Padang ini terbengkalai ya. Jadi terbengkalai, jadi ditinggalkan karena memang ada kekisruhan keluarga penguasa di situ sehingga menyebabkan perpindahan tempat, dan akhirnya Gunung Padang itu terbengkalai, tidak terawat karena semuanya meninggalkan tempat itu, para penguasanya. Mereka pindah lagi ke barat utara, ke sebelah utara intinya ya. Mereka pindah lagi ke sebelah utara. Dan mulailah cikal bakal Prabu Siliwangi, yaitu masih di zaman dewa-dewa juga ya, lalu mulai ada lagi kegiatan di situ, mulai ada kegiatan dan dikembangkan lagi. Akhirnya berkembang lagi, naik lagi, dan akhirnya Gunung Padang bisa mencapai titik keemasannya. Gunung Padang pernah mengalami titik keemasannya, dan dia dengan bukti ada beberapa candi-candi kecil, candi batu kecil di sekitar Gunung Padang, kurang lebih 30 kilo atau 10 kilo ya. 10 kilo atau 15 kilo itu bisa ditemukan candi-candi bentukan di zaman Gunung Padang era terbaru ya. Era terbaru. Nah, mungkin belum ditemukan, tapi coba nanti bisa diketemukan. Nah, jadi nanti akan timbul pada saatnya.
Nah, akan timbul pada saatnya. Nanti akan ditemukan candi-candi batu murni yang tua nggak jauh dari Gunung Padang itu. Nah, itu ukurannya ya kurang lebih 10 meter kali 20 kali 30 kali 20 meter. Itu ada nanti candi-candi kecil begitu. Nah, jadi itu terjadi akhirnya pelebaran wilayah, dan akhirnya banyak bangunan-bangunan, tempat-tempat peribadatan seperti itu. Gitu, tempat beribadah keyakinan mereka di zaman itu, dan akhirnya makin banyak. Jadi Gunung Padang ini yang terbesar di zaman itu, dan yang terkecilnya banyak di wilayah itu. Masuk ke wilayah Bogor juga masuk, ke wilayah Bogor ke sini masuk, ke wilayah Garut juga masuk, ke wilayah Bandung juga masuk. Gunung Padang itu besar sekali wilayahnya di zaman itu, sangat besar sekali wilayahnya, khususnya wilayah Sukabumi juga masuk. Itu wilayah Sukabumi juga banyak masuk, wilayah Cianjur itu masuk ya. Sukabumi itu banyak sekali. Nah, yang apa namanya istilahnya mungkin wilayah kekuasaannya Gunung Padang itu Sukabumi yang cukup banyak sekali. Nah, akhirnya berhubunganlah dengan Prabu Siliwangi, karena memang leluhur Prabu Siliwangi ternyata meneruskan dan akhirnya mencapai masa keemasannya di situ, leluhurnya Prabu Siliwangi itu. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang ini petilasan Siliwangi, iya betul. Nah, karena leluhurnya Siliwangi pun sempat mengembangkan itu dulu, sempat meneruskan mengembangkan itu, dan Gunung Padang itu eksis memang sampai melebar kekuasaannya. Ciri-ciri melebarnya adalah dengan banyaknya candi-candi atau tempat-tempat, bukan candi ya, maaf, tempat-tempat yang pembangunannya itu konturnya tuh seperti Gunung Padang, tapi nggak mirip, maksudnya mengikuti Gunung Padang. Dan itu banyak pembangunan di saat itu. Keyakinan mereka, tempat-tempat beribadah mereka tuh banyak dibangun seperti Gunung Padang, tapi kecil ya, kecil-kecil, dan bentuknya nggak sama, beda-beda. Nah, dan akhirnya tadi kembali kita lanjutkan, akhirnya zaman Prabu Siliwangi pun mengetahui adanya Gunung Padang. Kenapa? Karena cerita itu turun-temurun dari leluhurnya Prabu Siliwangi. Cerita itu turun-temurun dari leluhurnya Prabu Siliwangi, sehingga turunlah ke Prabu Siliwangi berita bahwa ada sebuah gunung untuk menyempurnakan ilmu Prabu Siliwangi di sana. Dan akhirnya Prabu Siliwangi berangkat dan pernah melakukan bertapa mengasah ilmu di sana. Dan akhirnya Prabu Siliwangi mendapatkan wawasan ilmu lahir maupun mendapatkan wawasan ilmu batin di Gunung Padang itu. Kenapa? Karena Prabu Siliwangi takjub dengan pembangunan di Gunung Padang ini. Di zaman saat itu yang banyak keterbatasan sudah bisa membangun dan mengangkat batu-batu besar yang membutuhkan tenaga luar biasa sekali. Nah, Prabu Siliwangi takjub dan akhirnya mendapatkan wawasan untuk membangun bangsa, untuk membangun negara. Nah, disitulah Prabu Siliwangi mempunyai petilasan. Itu. Dan selain Prabu Siliwangi banyak juga tokoh-tokoh di situ yang memakai tempat itu sebelum Prabu Siliwangi juga ya. Itu banyak orang-orang yang mengasah atau yang menyebarkan ilmunya di daerah situ, lalu menyempurnakan atau mengasahnya di Gunung Padang naik ke atas itu. Jadi gunung itu dipakai tempat untuk peribadatan atau untuk penyempurnaan ilmu lahir ataupun ilmu batin. Ilmu lahir itu kalau sekarang itu sekolah ya, kuliah gitu. Ilmu batin itu jadi keagamaan kalau sekarang. Nah, jadi makanya akan pasti ditemukan benda-benda bekas apa namanya seperti upacara-upacara, pasti akan ditemukan. Dan seperti batu-batu mulia seperti ini pasti akan ditemukan. Gitu. Karena pembesar-pembesar tinggal di situ, dan zaman dulu itu batu-batu ternyata ditemukan dan disimpan di tempat peribadatan. Nah, tetapi akan ada juga benda-benda terbaru di zaman Prabu Siliwangi atau di zaman Pajajaran. Karena Gunung Padang itu setelah Prabu Siliwangi memakai dan akhirnya jadi petilasan Prabu Siliwangi, itu pasti karena Prabu Siliwangi bertapa di situ mengasah keilmuannya, mendapatkan ilmu lahir batin jadi raja besar itu ya, mendapatkannya salah satunya petunjuknya, wahyunya ditemukannya di sana. Mendapatkan ilapat ilhamnya, sirnya di sana. Mendapatkan bisikannya di sana, mendapatkan wahyu raja besarnya di sana. Nah, akhirnya berkembanglah kerajaan Pajajaran. Nah, begitu ya cerita yang saya ketahui versi batin saya.
yang saya lihat. Dan akhirnya sampai sekarang pun dipakai oleh raja-raja besar setelah Prabu Siliwangi. Gunung Padang itu dikunjungi oleh raja-raja termasuk dari Jawa Tengah. Raja-raja dari wilayah Jawa Tengah pun sampai ke Gunung Padang. Di zaman Prabu Siliwangi itu dan sebelum Prabu Siliwangi pun kerajaan di Jawa Tengah itu nyampe ke situ untuk mempelajari ilmu. Jadi raja-raja besar sebelum Prabu Siliwangi yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur itu pernah ke situ. Termasuk yang ada di Bali, kerajaan-kerajaan besar yang ada di Bali pernah nyampe ke situ. Dan setelah Prabu Siliwangi, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah pun, di Jawa Timur, di mana itu nyampe ke situ loh. Nyampe ke situ. Nyampe untuk mengadakan ritual atau belajar ilmu Kaweruh, karena di situ ada tokoh besar, ada tokoh yang sangat berilmu di situ. Nah, gitu ya. Tapi beliau moksa di situ. Nah, mudah-mudahan nanti ada. Tapi kalau moksa itu nggak ketemu ya, kerangkanya juga nggak ada biasanya. Nah, tapi minimal nanti kita kalau digali terus-menerus akan ketemu tempat dia bertapa atau bersemedi. Biasanya ada tempatnya, ada tempat duduk, ada tempat dupa dan lain-lain, bakaran atau apa itu biasanya ada nanti. Baik itu senjata di zaman ini batu, pisau atau apa, alat-alat batu untuk tumbuk dan lain-lain itu nanti diketemukan coba. Tapi alat-alat terbaru pun akan ada karena dipakai oleh raja-raja di zaman-zaman Prabu Siliwangi juga. Nah, tetapi Gunung Padang itu tertutup. Di zaman Prabu Siliwangi Gunung Padang itu sudah tertutup. Jadi ceritanya sebelum leluhurnya Prabu Siliwangi datang ke situ ya, Gunung Padang itu mengalami goncangan alam. Goncangan alam yang dahsyat sekali. Jadi ini gempa besar sekali. Bukan hanya di Cianjur gempanya. Jadi goncangan alam itu sampai ke Sukabumi, sampai ke Bogor, sampai ke Garut. Itu besar sekali goncangannya. Dan banyak juga kerajaan-kerajaan di zaman itu, kekuasaan-kekuasaan di zaman itu, di zaman masih batu itu banyak yang terkubur. Banyak yang terkubur. Peradaban batu itu bukan hanya Gunung Padang. Di Garut, di Bandung, di Cianjur, di Sukabumi. Itu ikut terkubur juga. Goyang semua, goyang. Akhirnya Gunung Padang itu rusak berat runtuh. Dan di situ ada juga korban dan akhirnya ditinggalkanlah. Nah, saat ditinggalkan itu baru leluhur Prabu Siliwangi itu juga ada masuk ke situ untuk mengembangkan kembali. Gitu, untuk mengembangkan kembali. Tapi ternyata terjadi lagi susulan. Ada lagi terjadi getaran bumi lagi dan rusak lagi. Tapi rusaknya nggak begitu parah ya. Maksudnya tidak besar. Jadi hanya gempa di wilayah sekitar Gunung Padang itu aja, Cianjur. Terjadi gempanya dan akhirnya rusak lagi. Dan akhirnya Prabu Siliwangi tadi kembali karena dapat cerita dari leluhurnya akhirnya menyempurnakan ilmu di situ. Tapi keadaan sudah rusak ya. Keadaan itu sudah rusak. Nah, saya ulangi ya. Keadaan sudah rusak. Jadi meskipun sudah rusak tapi masih dipakai karena di situ dulu ada tempat tinggal seorang pandita, yaitu ahli ilmu di situ. Nah, banyak kerajaan-kerajaan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Hindu itu belajar di situ banyak. Raja-raja zaman dulu sebelum Prabu Siliwangi banyak yang belajar di situ. Dan akhirnya menjadi raja-raja besar, menjadi penguasa-penguasa besar. Gitu. Menjadi penguasa besar bahkan dari luar pulau itu datang nyampe belajar ke situ. Untuk menimpa ilmu lahir dan menimpa ilmu batin di situ. Nah, itu sekilas Gunung Padang yang saya lihat. Jadi Gunung Padang itu buatan manusia, Mas, bukan buatan alam. Buatan manusia bukan buatan alam. Mudah-mudahan ruangan-ruangan khusus, ruangan-ruangan leluhur di zaman itu masih ada, tidak tertutup. Nanti Anda melihat buktinya. Ada pisau-pisau batu, alat-alat batu itu ada. Dan pemakaman-pemakaman itu ada di situ, pemakaman batu. Nanti dilihat aja, mudah-mudahan terus dikerjakan ya. Nah, itu versi batin saya, bisa salah, bisa benar, bisa sangat salah jauh, bisa juga mendekati benar. Nah, kita coba lihat tadi. Jadi intinya, kalau ada yang bilang Gunung Padang itu palsu, palsu dari mananya? Gunung Padang itu bukan buatan alam.
itu dibentuk oleh manusia. Dibentuk oleh manusia. Jadi gitu. Ini pendapat saya, Gunung Padang itu dibentuk oleh manusia. Terus diperdalam. Terus diperdalam, jika Anda tahu Gunung Padang itu nantinya, maka Anda akan bangga sebagai putra-putri bangsa Indonesia. Gitu. Pasti bangga. Kenapa? Karena kita punya peradaban yang sangat besar. Gunung Padang itu wilayahnya bukan hanya wilayah yang, kalau sekarang bukan hanya di wilayah Indonesia. Gunung Padang itu luas sekali. Sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Gunung Padang itu luas. Gitu. Nama Gunung Padang itu tersebar di mana-mana sampai ke luar negeri. Jadi besar sekali. Sampai ke India saja tahu dengan adanya Gunung Padang di India. Gitu. Dulu ya bukan India, nggak tahu apa namanya dulu. Jadi besar sekali. Sampai di wilayah Timur Tengah saja tahu. Wilayah Arab itu kan kalau sekarang wilayah Asia ya. Tahulah wilayah Gunung Padang. Tahu di zaman itu, nyampe tahu. Di zaman itu tahu nyampe. Bahkan sampai ke wilayah bukan Asia ya, seperti Amerika dan lain-lain, itu tahu. Zaman dulu itu sudah ada, tahu. Meskipun mereka dari mulut ke mulut ya. Jadi peradaban saat Gunung Padang itu cukup besar. Nah, tahu dari mulut ke mulut menyebar. Begitu, dari mulut ke mulut menyebar. Itu di zamannya Prabu Siliwangi ya. Menyebar ke luar negeri itu di zamannya Prabu Siliwangi. Nah, dipahami dulu nih, jangan berhenti dulu nontonnya sampai selesai biar nggak gagal paham. Jadi menyebar ke luar negeri itu di zamannya Prabu Siliwangi. Di zaman Prabu Siliwangi itu menyebar beritanya ke luar negeri. Dan di zaman leluhurnya Prabu Siliwangi, berita ini sudah menyebar ke luar negeri, berita ini. Di zaman leluhurnya Prabu Siliwangi, jadi sudah terkenal kemana-mana itu Gunung Padang. Jadi ini peradaban besar. Jadi leluhur bangsa Indonesia itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Nggak bisa dipandang sebelah mata. Mereka sangat mulia, mereka sangat boleh dibilang terhormat sekali. Mereka orang-orang besar. Orang-orang yang punya pemikiran jauh luar biasa. Sampai negara-negara lain kalau di zaman saat ini jauh kelewat peradaban sama Gunung Padang. Di zaman itu. Jadi leluhur orang Indonesia itu orang-orang yang mempunyai peradaban luar biasa. Jadi kita harus bangga. Harus bangga jadi putra-putri asli Indonesia, putra-putri Nusantara ini yang memang mempunyai budi pekerti, akal. Sebelum negara lain ada, akal budi pekerti sudah ada di Gunung Padang. Jadi Anda harus bangga. Kalau saya bangga sekali jadi putri Nusantara, jadi putra Nusantara. Bangga sekali kalau saya. Karena peradaban-peradaban leluhur kuno itu luar biasa melampaui peradaban negara-negara lain. Nah, itu demikian sekilas tentang peradaban Gunung Padang di zaman itu. Itu versi batin saya. Nah, versi arkeolog silahkan Anda cari dan silahkan terus pelajari versi arkeolognya. Nah, mudah-mudahan nggak begitu jauh ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Boleh percaya, boleh enggak. Boleh dianggap halu, boleh dianggap benar, serius. Intinya terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa jadi bahan untuk lebih mencintai bangsa kita. Karena leluhur Nusantara ini luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya.